mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kepada kita umat iman, umat Islam, kesehatan dan kekuatan, sehingga kita pada pagi yang berbahagia ini setelah melaksanakan kegiatan libur selama 4 hari masih dipertemukan oleh Allah dalam suasana keakraban dan suasana apel di lingkungan kantor agama yang kita makan ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat saudara sekalian yang telah membawa kita umat manusia di masa hinaan dan masa kemuliaan. Yang kami hormati yang dimuliakan Bapak Kasubag TU, Bapak-bapak para kaji, kemudian juga bapak-bapak dari unsur pengawas madrasah serta seluruh ASN yang berada di lingkungan kantor Dinas Agama Provinsi Biren yang kita cintai. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan budaya kerja kita, berkaitan dengan nilai budaya kerja kita, yang barangkali juga berkaitan dengan apa yang sebentar lagi akan kita tanda tangani bersama, yaitu sebuah janji ataupun komitmen yang beberapa waktu yang lalu bahkan tadi pagi sudah diingatkan kembali oleh Bapak Kasubag tentang janji dan komitmen yang harus kita laksanakan. Kalau sekalian yang memuliakan, ada satu peristiwa besar yang barangkali kalau kita maknai dengan serius ini menjadi besar. Tapi kalau seandainya kita maknai biasa-biasa saja, maka dia juga tidak akan menjadi besar. Peristiwa itu adalah peristiwa tentang WBN dan WBK. Ini kenapa dikatakan sebagai peristiwa besar? Karena WBN dan WBK ini adalah berkaitan dengan janji dan komitmen. Biasanya orang-orang yang paling ada dari kasus sikap pensiun. Sedangkan perubahan secara revolusi, perubahan yang digagas dengan cepat dan tepat. Dan itu biasanya bersifat by design, dengan direncanakan. Nah, WBN WBK adalah perubahan yang direncanakan Bapak sekalian. Sehingga perubahan ini harus tentunya didukung dengan komitmen yang kuat. Dan tidak ada orang yang berhasil ketika dia mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama tanpa mau melakukan perubahan-perubahan. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti perubahan itu sendiri, karena perubahan tidak bisa dibendung. Hari ini kita sudah menggunakan teknologi. Dulu kita mungkin merasa sedikit ngedumel ketika harus Zoom meeting. Kemudian ketika harus kita menggunakan aplikasi dalam menggunakan absensi dan lain-lain, bekerja dan lain-lain, sakti dan lain-lain. Pak awal-awal mantul protes, susah sekali bagaimana begini. Hari ini ketika kita jalankan, maka itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa. Banyak orang protes ketika premium dulu dicabut oleh pemerintah, diganti dengan pertalite. Bahkan pertalite tidak mau kita isi. Kenapa? Karena pertalite mengandung ini, mengandung itu, udah foto dan lain-lain. Tetapi hari ini ketika pertalite juga mau diganti, maka apa yang terjadi? Kita semua komentar juga, ngomel juga, cuma Wiganto. KPR pertalite, seluruh B. Pertama sudah 13 dan lain-lain. Semua kondisi ini adalah perubahan-perubahan itu sendiri. Kalau kita tak stay tidak mau mengikuti perubahan, maka mungkin kita akan mengalami kendala. Nah, oleh karena itu, saya selaku salah seorang yang sudah dilantik sebagai agen perubahan dan juga rekan yang lain, bahkan di 2017 dulu juga sudah dikukuhkan sebagai agen perubahan, tidak akan bisa bekerja kalau seandainya hanya mengandalkan sebagai pelantikan. Yang terpenting adalah semua kita adalah agen of change. Bagaimana mindset itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa seremonial itu hanya sebatas seremonial, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita sendiri yang tidak mau berubah, baik dari segi gaya kerja, volume kerja, kedisiplinan dan lain-lain, maka tidak akan ada siapapun pimpinan yang hadir kembali sanggup melakukan perubahan itu. Kalau tidak diri kita sendiri, karena menyangkut dengan nasib kita adalah kita sendiri yang berubah. Terakhir, bisa contohkan sebuah peristiwa yang barangkali sudah pernah juga disampaikan dalam momen apel pagi dan momen-momen kegiatan yang lain.
tentang kisah sebuah atau seekor ataupun sekumpulan kawanan burung pelikan yang hidup di Monterey yang ada di California. Burung ini hidup di daerah pesisir pantai yang pada waktu itu melimpah ruah hasil daripada tangkapan nelayan. Sehingga banyak pengusaha yang datang ke Monterey kemudian membuat perusahaan-perusahaan pengepakan atau pengainan ikan. Nah, imbas daripada adanya perusahaan-perusahaan ini, banyak nelayan yang ada di daerah tersebut, maka burung-burung pelikan ini bisa hidup dengan aman, nyaman, damai, dan tumbuh-tumbuh. Bahkan sudah lupa bagaimana caranya terbang, sudah lupa bagaimana caranya untuk berburu di lautan. Ya, sudah ada zona nyaman dalam kehidupannya. Kan bos? Nah, misalnya kalau kita lagi ngapel, begitu bel berbunyi, aja apa kan bos? Lagi lebih. Kalau mbak esmo ya, seperti itu. Kenapa sudah nyaman? Ini untuk berubah hari itu agak susah. Namun karena memang perubahan tidak pernah bisa stay, tidak pernah stabil, dia harus dinamis. Maka ketika kemudian terjadi peristiwa di mana ikan-ikan yang ada di lautan berkurang dan nelayan juga sudah banyak yang tidak menarik lagi, maka perusahaan-perusahaan ini yang kemudian menerima suplai daripada nelayan menjadi bangkrut. Dan akhirnya perusahaan-perusahaan yang ada di Monterey ini gulung ikan. Nah, apa imbasnya kepada burung ini? Burung pelikan tersebut kemudian sudah susah dalam mendapatkan makanan. Menyebabkan mudah hanya diberikan oleh nelayan ikan yang jatuh, bahkan mungkin sisa hanya ikan bisa dimakan, tapi hari ini tidak bisa. Nah, kemudian oleh pemerhati dipikirkan beberapa cara, bahkan berbagai macam cara diupayakan. Diberikan subsidi barangkali, rangsangan, bonus kerja kalau bahasa kita. Tapi sampai kapan? Tidak akan bisa. Kalau seandainya burung ini tidak bisa bergerak. Akhirnya kesimpulan yang diambil adalah didatangkanlah pelikan-pelikan liar yang ada di daerah lain ke daerah Monterey ini. Kemudian terjadilah interaksi. Ini bawa yang kok pasti ada ya. Kukunya awak baru memang. Misalnya masuk orang baru ke kantor kita. Kantor baru apa nih? Awal di KUA, awal di madrasah. Atau bahkan kita akan kemenangan mau hotel lagi kemana. Ya, terjadi perubahan kepemimpinan, perubahan gaya kerja dan lain-lain. Di awal-awal ini masalah. Dan bagi burung pelikan yang datang juga merasa seperti itu. Pasti akan ada turbulensi di awal. Ya, begitu juga bagi burung pelikan yang ada di tempat itu. Namun seiring perjalanan waktu, ketika kemudian ada sesuatu burung yang datang ke situ dengan gaya liarnya sebagai dasar daripada burung itu bekerja, maka kemudian bisa dilihat oleh burung-burung yang sudah leleh tadi, burung-burung yang sudah gemuk tadi, yang sudah terbiasa dengan gaya hidup santai dan lain-lain, bahwa dia harus berjuang juga sebagaimana burung-burung yang lain, bukannya sebagai burung pemburu. Maka kemudian terjadilah kembali yang namanya reformasi dalam kehidupan para burung. Terjadilah yang namanya revolusi dalam mental burung-burung ini. Nah, inilah yang kita inginkan dalam konteks kerja kita. Bahwa siapapun yang hadir ke kantor ini, apakah seorang pimpinan, apakah seorang staf, sama saja. Ya, jangan kemudian kita menghakimi dengan berbagai macam pemahaman dan pemikiran. Karena semua orang yang hadir kemarin ini membangun kementerian agama. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya. Tentunya dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, kekurangan-kekurangan yang dimiliki, kalau kita saling membagi ruang dan waktu tersebut, maka pastinya kita akan mampu untuk mencapai kegemilangan. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sebagai sebuah kisah yang saya sampaikan, saya paham betul bahwa ini mungkin sudah dipandang lama, Pak Muklis beberapa kali lihat jam, ini juga bagian dari perubahan ya, dalam kehidupan kita, amat saya pada usul. Ya, tapi inilah yang harus saya sampaikan karena ini juga sebagai evidence Pak, sebagai evidence Bu, bahwa evidence ini juga harus kita upload nanti sebagai amanah yang disampaikan oleh pimpinan di BPK. Adanya video, adanya foto dan lain-lain sebagai evidence dalam rangka kita mewujudkan BPK. Dan kepada rekan yang semuanya sudah dibagi areanya, masih ada yang kita tahu bahwa belum bergerak. Maka lagi memberikan kumpul guna untuk early di Pak Subah ya. Kita sering bicara di Pak Subah bahwa masih ada sisi-sisi ataupun seksi-seksi bidang-bidang masih belum bergerak. Dengan catatan bahwa mungkin banyak kegiatan-kegiatan, tapi mudah-mudahan apa yang kita targetkan ini tercapai banyak. Karena demikian, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.